Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rasinur Rafifah dengan NIM 16175069 dan teman saya Rizky Widi dengan NIM 15164068. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Pengenalan Suku Kata Bahasa Indonesia menggunakan Fine State Automata untuk ahli aksara Indonesia aksara Jawi. Untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata Universitas PGRI Madiun. Aksara Jawi merupakan tulisan yang berasal dari Arab yang dapat dibaca dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, aksara Indonesia dapat dialih aksarakan ke aksara Jawi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengalih aksarakan bahasa Indonesia ke aksara Jawi adalah dengan pengenalan suku kata. Proses pengenalan suku kata dapat dilakukan dengan penerapan Fine State Automata atau FSA. Metode ini menggunakan 3 tingkatan dalam pengenalan suku kata. Setelah mendapatkan hasil dari pengenalan suku kata, kemudian akan diubah ke dalam format Unicode, aksara Jawi, dan disesuaikan dengan kaidah dari aksara Jawi. Dari hasil pengujian yang didapatkan dalam penelitian ini, maka metode pengenalan suku kata menggunakan Fine State Automata dapat dijadikan metode untuk mengalih aksarakan bahasa Indonesia ke aksara Jawi dengan hasil 92,5% yang masuk dalam kriteria sangat valid. Menurut KBBI, suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang merupakan bagian kata. Pengenalan suku kata dapat dimanfaatkan untuk alih aksara. Salah satu metode yang dimanfaatkan untuk pengenalan suku kata bahasa Indonesia yaitu menggunakan Fine State Automata. Metode ini dibuat oleh salah seorang dosen Universitas Katolik Parahyangan bernama Anung Thomas. Alih aksara atau transliterasi menurut KBBI adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Dalam pengertian ini, alih aksara hanyalah penggantian abjad, bukan penggantian dari lambang bunyi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia dikarenakan bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Huruf Jawi atau yang biasa disebut dengan Arab Melayu berasal dari tulisan Arab yang telah dibuat penyelarasan. Dahulu, aksara Jawi sering digunakan untuk menulis surat, perintah raja, dan puisi. Pada saat sekarang ini, pengetahuan dalam membaca aksara Jawi dapat dimanfaatkan para sejarawan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui dokumen-dokumen yang menggunakan aksara Jawi atau Arab Melayu. Dengan dapat dialih aksarakan Indonesia ke aksara Jawi, dirancanglah sebuah aplikasi pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan Fine State Automata untuk alih aksara Indonesia ke aksara Jawi. Dengan aplikasi alih aksara Indonesia ke aksara Jawi, dapat diketahui apakah kekurangan pada pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan Fine State Automata dapat memengaruhi hasil dari alih aksara. Tinjauan pustaka. Pemrosesan bahasa alami atau PBA. PBA adalah suatu bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Bentuk utama representasinya adalah berupa suara, ucapan, atau spoke language, tetapi sering pula dinyatakan dalam bentuk tulisan. Suatu sistem pemrosesan bahasa alami secara lisan dapat dibentuk dari 3 subsistem, yaitu sebagai berikut. 1. Natural Language Processing. 2. Text-to-Speech. 3. Speech Recognition. Natural Language Processing atau NLP. Bahasa dapat dibedakan menjadi bahasa alami dan bahasa buatan. Bahasa buatan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan dirancang dengan hati-hati agar mematuhi aturan-aturan yang diperlukan untuk kemudahan pemrosesannya. Teknologi Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pemrosesan terhadap bahasa alami yang biasa digunakan oleh manusia. Sistem ini biasanya mempunyai masukan dan keluaran berupa bahasa tulisan atau teks. NLP mempunyai aplikasi yang sangat luas. Beberapa di antara berbagai kategori aplikasi NLP adalah sebagai berikut. 1. Natural Language Translator. 2. Translator bahasa alami ke bahasa buatan. 3. Text Summarization. 4. Transliterasi. Fine State Automata.
adalah tool yang sangat berguna untuk mengenal dan menangkap pola dalam data. Terdapat 3 tingkatan dalam pengenalan suku kata menggunakan Fine State Automata. Yang pertama ini, untuk gambar 2.1 ada diagram transisi FSA tingkat 1. Bisa dilihat di sini ada Q0 sampai Q8. Q0 di sini sebagai state awal. Kemudian Q1. Di keterangannya, Q1 merupakan mengenali spasi. Kenapa? Karena Q1 dari Q0 ke Q1 itu dikasih inputan black spasi, jadi keterangannya mengenali spasi. Kemudian untuk Q2 keterangannya mengenali vokal karena dikasih inputan vokal. Kemudian untuk Q3, Q4, Q5, dan Q7 keterangannya mengenali konsonan. Kenapa? Karena diberi inputan huruf N, K, S, dan lain-lain, yaitu selain huruf vokal. Jadi keterangannya mengenali konsonan. Untuk Q6 keterangannya mengenali konsonan dan terdiri dari 2 huruf. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini dari Q0 ke Q6 itu kan melewati beberapa state ya. Jadi ada yang dari Q0 ke Q3 kemudian Q6, ada dari Q0 ke Q4 kemudian Q6, ada juga dari Q0 ke Q5 ke Q6. Jadi untuk keterangan Q6 mengenali konsonan yang terdiri dari 2 huruf karena dari inputan Q3 ke Q6 yaitu G, Y, jadi itu ada 2 huruf. Kemudian untuk Q8 keterangannya mengenali konsonan vokal. Bisa dilihat di sini untuk inputannya dari Q0 ke Q8 kan melewati Q3, Q6, kemudian baru ke Q8. Bisa juga melewati Q0, Q4, kemudian baru ke Q8. Bisa juga melewati dari Q0, Q5 ke Q8. Nah, jadi untuk keterangan Q8 mengenali konsonan dan vokal karena diberi inputan huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian untuk diagram transisi FSA tingkat 2. Bisa dilihat di sini Q0 itu state awal ya. Kemudian untuk Q1 di keterangannya mengenali spasi sama karena diberi inputan black spasi. Kemudian Q2 itu keterangannya mengenali V karena diberi inputan V. Dari Q0 ke Q2 itu diberi inputan V sehingga Q2 keterangannya mengenali V. Kemudian untuk Q3 keterangannya mengenali V dan K karena dari Q0 ke Q3 itu melewati Q2 kan, jadi ada 2 inputan. Dari Q0 ke Q2 itu inputannya V, dari Q2 ke Q3 inputannya K, sehingga untuk Q3 keterangannya mengenali V, K. Dan untuk Q4 keterangannya mengenali K, bisa dilihat inputannya dari Q0 ke Q4 itu inputannya K. Kemudian Q5. Nah, keterangannya mengenali KKV atau KKKV. Nah, dari Q0 ke Q5 itu melewati Q4, sedangkan tadi Q4 sudah diberi inputan K, jadi dari Q4 ke Q5 itu inputannya KV, dan untuk keterangan Q5 sendiri berarti KKV. Kemudian ada Q6. Dari Q0 ke Q6 itu melewati Q4 dan Q5, jadi Q0, Q4, Q5, dan Q6. Jadi untuk Q6 itu sendiri inputannya K, KV, K. Dan kemudian Q7 keterangannya mengenali KV, jelas karena dari Q0 ke Q7 itu diberi inputan KV. Kemudian Q8 keterangannya mengenali KVK. Nah, untuk Q8 ini dari Q0 ke Q7 baru ke Q8. Jadi inputannya kan dari Q0 ke Q7 itu KV berarti, dan Q7 ke Q8 juga K, berarti keterangan untuk Q8 itu KVK. Next, ada diagram transisi FSA tingkat 3. Ini ya. Untuk keterangannya Q0 itu tetap state awal. Kemudian Q1 diberi inputan black spasi, jadi keterangannya mengenali spasi. Kemudian Q2 diberi inputan VK, maka keterangannya mengenali VK. Kemudian untuk Q3
karena dari Q0 ke Q3 juga melewati Q2, jadi diberi inputannya tuh V, K, dan K. Jadi untuk keterangannya mengenali V, K, K, dan seterusnya sampai Q11. Next, bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia, mengenali bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kadangkala terdapat perbedaan dalam kedua jenis bahasa ini. Dalam bahasa lisan dikenal dengan istilah fonem. Fonem dilambangkan dengan huruf. Dengan kata lain, huruf adalah tulisan dari fonem. Nah, fonem dibagi menjadi vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia mengenal 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan 25 konsonan, yaitu selain huruf vokal. Selain itu dikenal pula dengan istilah diftong, yaitu gabungan dua vokal yang membentuk kesatuan bunyi, yaitu A, U, A, I, dan O, I. Dan ini ada tabel fonem Indonesia ke huruf Jawi dan Unicode-nya. Apa sih Unicode itu? Di sini ada ya. Jadi Unicode adalah sebuah kumpulan karakter universal. Unicode merupakan standar yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan serta dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Nah, ini fonem Indonesianya kan dari ada A, B, C, sampai Z ya, tapi ada juga yang digabung kayak ada K, kemudian ada juga KH. Ini fonem Indonesianya A, huruf Jawinya itu kalau dalam bahasa Arab dibacanya alif ya, kayak gitu. Kemudian Unicode-nya 0627. Kemudian B ya bisa dilihat sendiri ya. Oke, next, aksara Jawi. Jawi adalah salah satu bentuk tulisan kuno yang digunakan oleh rakyat Melayu, khususnya ditulis dengan menggunakan tulisan huruf Arab Melayu. Rakyat Melayu menggunakan bahasa ini untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Terdapat 6 tambahan huruf sebagai penyelarasan pada aksara Jawi, yaitu ada sa, ada titiknya 3. Kalau fonem Indonesianya itu NY, kemudian ada fa, P, kemudian ada huruf ain yang dikasih titik 3 di atas, itu dibacanya eng ya, dan ditulisnya NG, kemudian ada V, kemudian ada C. Nah, untuk aksara Jawinya C itu kayak huruf A, kemudian dikasih titik 3 di tengahnya, jadi C ya dibacanya. Kemudian ada K yang dikasih titik di atas, itu dibacanya G. Dan selanjutnya tentang perancangan sistem akan di review oleh Saudara Rizky Widya. Untuknya dipersilakan. Terima kasih. 3. Tentang perancangan sistem. 3.1 Diagram konteks. Diagram konteks memberikan gambaran seluruh proses terhadap seluruh masukan, keluaran, input atau output sistem. Sebagai contoh, kita ada gambar diagram konteks. Pada diagram konteks dapat dilihat gambaran seluruh proses pengguna menginputkan kalimat Indonesia. Kemudian diproses, setelah itu akan menghasilkan kalimat Jawi yang dapat kita lihat atau dapat dilihat oleh pengguna sesuai contoh pada diagram di atas. Selanjutnya 3.2 Diagram overview. Diagram overview adalah diagram yang menjelaskan urutan-urutan proses dari diagram konteks. Dari pengguna menginput kalimat Indonesia, kemudian diproses pengubahan kalimat menjadi persuku kata. Dari suku kata kemudian ada list suku kata. Setelah itu di langkah kedua pengelompokan suku kata berdasarkan spasi. Dari kata-kata dikumpulkan, kemudian diproses lagi. Proses ketiga mengkonversikan kata format Unicode atau Unicode kata kode unik. Kemudian proses keempat penggabungan kata ke bentuk kalimat Unicode kalimat. Langkah selanjutnya menampilkan kalimat aksara Jawi. Kemudian kalimat aksara Jawi tersampaikan terhadap pengguna. Selanjutnya flowchart. Flowchart dari keseluruhan proses aplikasi adalah sebagai berikut. Pertama, mulai, kemudian masukkan kalimat Indonesia, terus ubah kalimat menjadi persuku kata, kemudian tokenisasi, kemudian konversi suku kata ke format Unicode berdasarkan
kaidah, kemudian penggabungan kata ke bentuk kalimat. Setelah itu tampilkan kalimat aksara Jawi. Setelah itu selesai. Yang A, masukkan kalimat Indonesia. Penggunaan kalimat Indonesia, ubah kalimat menjadi persuku kata pada proses penggabungan menjadi persuku kata. Digunakan diagram transisi finite state automata. Sistem mengenal pola huruf yaitu vokal V dan konsonan K. Untuk memisahkan suku kata dari kata, pemisah suku kata menggunakan diagram transisi finite state automata. C. Tokenisasi. Pada proses ini, program membaca tiap-tiap suku kata dan spasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan tiap-tiap kata pada kalimat. Pada gambar titik 4 di atas, dapat dilihat mesin otomata untuk pemisahan kata. Q sebagai himpunan state, kedudukan Q 0, Q 1. Kemudian himpunan simbol input, masukkan, abjad, suku kata, spasi. S sebagai state awal kedudukan awal, initial state. S Q sama dengan Q 0. F himpunan state akhir dari F finite Q sama dengan Q1. Mesin otomata digunakan untuk mengenal dan menangkap pola dalam data sehingga dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari state satu ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Pada tabel 3.1 dapat dilihat transisi dari mesin otomata pemisah kata pada kalimat. Kemudian D. Konversi suku kata ke format Unicode kode berdasarkan kaidah. Pada proses ini dikendalikan tiap huruf pada pola pada suku kata untuk dikonversi ke Unicode dengan berdasarkan kaidah aksara Jawi. Kemudian langkah selanjutnya penggabungan kata menjadi kalimat. Pada proses ini kata yang telah dikonversi ke aksara Jawi digabungkan kembali menjadi bentuk kalimat. Kemudian tampilkan kalimat aksara Jawi. Setelah melakukan semua proses, aplikasi akan menampilkan kalimat dengan aksara Jawi sehingga pengguna dapat melihat hasil aksara dari kalimat Indonesia ke kalimat dengan aksara Jawi. Di gambar ini, kita ada contoh gambar hasil dan analisis perancangan 4.1 antarmuka alih aksara. Di situ ada input kalimat Indonesia, output aksara Jawi, konversi ke huruf Jawi, kemudian uraian token. Sebagai contoh, kita memasukkan bahasa Indonesia, ayah membaca koran di ruang tamu, kemudian klik konversi ke huruf Jawi. Di situ akan muncul bahasa Jawi yang sesuai seperti yang telah kita ketik tadi, ayah membaca koran di ruang tamu. Kemudian uraian token itu menunjukkan per kata dari aksara Jawi tersebut. Kemudian pengujian aplikasi. Pengujian yang dilakukan pada aplikasi ini menggunakan black box. Black box adalah pengujian yang dipilih berdasarkan spesifikasi masalah tanpa memperhatikan detail internal dari program. Pengujian dilakukan untuk memeriksa apakah program dapat berjalan dengan benar. Adapun dalam pengujian ini akan dimasukkan sampel berupa kata. Sampel kata yang digunakan untuk bahan pengujian adalah 40 kata dari kata Indonesia. Dari 40 sampel yang diuji terdapat 3 kata yang mengalami kesalahan dari hasil output yaitu suara dan mengartikan. Persentase keberhasilan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Persentase sama dengan jumlah kata berhasil dikali 100% dibagi total sampel kata yang diuji. Sebagai contoh 37 per 40 dikali 100% sama dengan 92,5%. Dari persentase keberhasilan output aksara Jawi yaitu 92,5% dapat ditentukan kriteria validasi dari tabel 4.1. Untuk contoh selanjutnya kita ada kategori nilai validasi, rank nilai 80%,
kurang dari sama dengan 100%, sangat valid ya. Contoh selanjutnya bisa kalian baca. Kemudian hasil 92,5% pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil validasi pada ahli aksara Indonesia ke aksara Jawi tertuju pada kriteria sangat valid. Berikut merupakan pengujian tahap 7 sampel kata Indonesia. Untuk contoh selanjutnya, tabel 4.2 pengujian ahli aksara Indonesia aksara Jawi. Sebagai contoh, kantor itu valid ya, Islam valid, kait valid, meskipun valid juga yaitu tidak valid. Nah, di yaitu ini kenapa dikatakan tidak valid? Karena terjadinya kesalahan pada kata yaitu. Hal ini dikarenakan kesalahan yang terdapat pada pengenalan suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemenggalan suku kata pada kata yaitu seharusnya menjadi ya, i, dan tu. Sedangkan pada pengenalan suku kata menggunakan finite state automata, kata yaitu dipenggal menjadi yaitu. Oleh karena kesalahan inilah, maka kesalahan juga mengikuti dalam mengkonversi dari aksara Indonesia ke aksara Jawi. Selanjutnya 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 1. Pengenalan suku bahasa Indonesia menggunakan finite state automata dapat digunakan sebagai proses pengalihan aksara dari Indonesia ke aksara Jawi. 2. Proses pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan finite state automata berhasil dilakukan dengan persentase tingkat keberhasilan berdasarkan hasil pengujian adalah 92,5% dan kriteria validitas sangat valid. 5.2 Saran pengembangan untuk penelitian ini antara lain: 1. Dijadikan sebuah website yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang kemudian dapat melestarikan aksara Jawi dengan tetap menyebutkan kelemahan dari pengenalan aksara Jawi dengan metode ini. Selanjutnya 2. Memperbaiki kelemahan dari pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan finite state automata agar hasil pengenalan suku kata menjadi benar dan kemudian mengikuti hasil alih aksara juga benar. Selanjutnya daftar pustaka. 1. Ahmad A. 2000 Teknologi Pemrosesan Bahasa Alami sebagai teknologi kunci untuk meningkatkan cara interaksi antara manusia dengan mesin online. Link yang tertera atau yang daftar pustaka yang membuat jurnal ini ada di sini semua dalam daftar pustaka ini. Bisa dipelajari oleh kita masing-masing. Mungkin sekian apa yang kita sampaikan mengenali jurnal tentang pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan finite state automata untuk alih aksara Indonesia aksara Jawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.